Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Imelda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Definisi SPBE menurut pasal 1 pada Perpres nomor 95 tahun 2018 ini menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan prinsip yang dimiliki seperti efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan juga keamanan. Selanjutnya, adapun ruang lingkup dari pengaturan dari Peraturan Presiden ini meliputi yang pertama, yaitu tata kelola SPBE. Tata kelola SPBE ini bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang mana unsur tersebut ialah rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan juga layanan SPBE. Selanjutnya mengenai manajemen SPBE. Manajemen SPBE sendiri meliputi yang pertama, manajemen risiko. Dalam pelaksanaan manajemen risiko ini, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan juga dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan cyber. Selanjutnya, manajemen data. Dalam pelaksanaan manajemen data ini, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan juga dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan instansi pusat dan juga kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintahan non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Selanjutnya, manajemen perubahan. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Selanjutnya, manajemen layanan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Selanjutnya yaitu tentang audit teknologi informasi dan komunikasi. Audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas yang pertama, audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, audit keamanan SPBE. Audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada yang pertama, penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan. Dan yang keempat, aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Selanjutnya yaitu penyelenggara SPBE. Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional, dibentuk tim koordinasi SPBE nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. Tim koordinasi SPBE nasional terdiri atas yang pertama, ketua yaitu dijabat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Dan anggotanya meliputi Menteri Pemerintahan Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan cyber,
kepala lembaga pemerintahan non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Selanjutnya mengenai percepatan SPBE. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di instansi pusat dan pemerintahan daerah, yang dilakukan dengan membangun aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional untuk memberikan layanan SPBE. Pembangunan dan atau pengembangan aplikasi umum ditujukan untuk memberikan layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, pengaduan pelayanan publik, pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi umum dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah peraturan presiden ini mulai berlaku. Selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di instansi pusat dan pemerintahan daerah. Koordinator SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada instansi pusat dan pemerintahan daerah masing-masing secara berkala. Selanjutnya mengenai problem administrasi regulasi SPBE. Jika ditarik mundur, gerak perubahan aparatur negara dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 hingga 2025. Di dalamnya terdapat 8 area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir serta budaya kerja. Area perubahan ini menjadi target perubahan yang dituju. Secara khusus, penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana di mana penerapan sistem, proses, dan juga prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK, sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Dalam konstruksi POAK atau Planning, Organizing, Actuating, dan juga Controlling sebagai perspektif dasar manajemen sebuah organisasi, aspek controlling ini berada dalam urutan terakhir. Di sisi lain, dalam tata urutan regulasi dipahami bahwa dibutuhkannya payung hukum secara hierarkis terkait kewenangan dan substansi perihal regulasi terkait. Menjadi pertanyaan ketika aspek controlling ada di depan mendahului rancang bangun dasar manajemen itu sendiri. Dalam konteks SPBE, Permen Pan RB nomor 5 tahun 2018 mengenai pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik diundangkan pada tanggal 24 Januari 2018 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 154. Sementara itu, Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik diundangkan pada 5 Oktober 2018 dan tercatat dalam Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 182. Dengan kata lain, Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini merupakan refleksi betapa lamanya sebuah kebijakan dan regulasi dibangun secara utuh. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.